Halo, saya adalah CPNS yang sedang mengikuti pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Saya Ingrid Teresia Brubangun dari Angkatan 23, Kelompok 3, dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSc. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang Mind Mapping Anti Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani yaitu corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Secara garis besar ada beberapa gagasan pokok yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah ciri-ciri korupsi. Yang kedua, unsur korupsi dan kelompok tindak pidana korupsi. Yang ketiga, penyebab korupsi. Yang keempat, kesadaran anti korupsi. Dan yang terakhir adalah dampak negatif dari korupsi. Baik, yang pertama, ciri-ciri korupsi diantaranya 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Unsur korupsi ada 2. Yang pertama dari unsur subjektif meliputi 1. Setiap orang. 2. Penyelenggara negara, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. 2. Pegawai negeri, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Dan yang keempat adalah korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Unsur kedua yaitu unsur objektif meliputi 1. Adanya janji yang diberikan, 2. Adanya kesempatan, 3. Adanya kemudahan, dan 4. Adanya kekayaan milik negara berupa uang, akta, surat, atau yang lainnya. Berikutnya kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. 2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap. 3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. 4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan. 5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. 6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Berikutnya adalah penyebab dari korupsi. Secara umum ada 8. Yang pertama adalah penegakan hukum tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. 5. Kemiskinan dan keserakahan. 6. Keuntungan korupsi dan kerugian ditangkap. 7. Pemberian imbalan jasa. Dan 8 adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Sedangkan menurut dari Badan Pengawas Keuangan dan Pengawasan RI, ada 4 aspek penyebab korupsi. Yang pertama adalah aspek individu pelaku korupsi, 2. Aspek organisasi, 3. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, dan 4. Adanya sistem yang buruk. Selain itu, korupsi dapat dicegah melalui 2 pendekatan. Yang pertama adalah perbaikan sistem, meliputi 1. Peraturan perundangan, 2. Reformasi birokrasi, 3. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan yang terakhir penerapan prinsip good governance. Dan pendekatan kedua yaitu perbaikan manusia, meliputi 1. Memperbaiki moral, 2. Peningkatan kesadaran hukum, 3. Mengentaskan kemiskinan, dan yang keempat memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kesadaran anti korupsi dapat terjaga dengan memunculkan nilai-nilai dasar anti korupsi, diantaranya adalah 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Bertanggung jawab, yang ke-6 adalah adanya kerja keras, yang ke-7 sederhana, yang ke-8 berani, dan yang ke-9 adalah adil. Yang kedua adanya spiritual accountability, yaitu pertanggungjawaban rohani yang akan mentransformasi kehidupan dan pelayanan setiap individu. Ada beberapa fase, yaitu
Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam bentuk usaha yang terbaik untuk dapat memberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga, dengan menjadi tunas yang berintegritas, yang memiliki 3 peran, yaitu yang pertama adalah menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. 2. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi orang lain untuk selalu berintegritas tinggi, terutamanya adalah mitra kerja. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Dapat kita lihat dari 4 aspek. Yang pertama dari tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Yang kedua dari tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan terjadinya ketimpangan sosial. Yang ketiga dari tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Serta yang terakhir dari tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Berikut ini ada beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi. Inilah paparan yang dapat saya sajikan. Sebagai generasi muda penerus bangsa, marilah kita menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi sedini mungkin dalam setiap tanggung jawab yang kita emban, agar kita dapat mencapai negeri yang maju dengan rakyat yang sejahtera. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.